Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, yang pertama dan utama, marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya. Pada kesempatan hari ini kita tetap diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga bisa bertemu dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi anak-anakku, adik-adikku, para generasi muda, calon penerus bangsa ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan wawasan kebangsaan. Kenapa kita perlu berkaitan dengan wawasan kebangsaan? Kita sebagai anak bangsa tentunya sudah sepatutnya kita menciptakan bangsa di mana kita dilahirkan, di mana kita dibesarkan, sehingga dengan kita mengetahui seperti itu, kita akan lebih cinta terhadap tanah air kita. Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, menyampaikan di dalam refleksi terkait dengan sejarah. Dari mempelajari sejarah, orang bisa menemukan hukum-hukum yang menguasai kehidupan manusia. Salah satu hukum itu ialah bahwa tidak ada bangsa bisa menjadi besar dan makmur sonder kerja. Terbukti dalam sejarah segala zaman bahwa kebebasan bangsa dan kemakmuran ialah tidak pernah jatuh dari langit. Kebesaran bangsa dan kemakmuran selalu kristalisi dengan keringat kita. Ini adalah hukum yang kita temukan dari mempelajari sejarah. Untuk lebih mencintai akan tanah air kita, bangsa kita, sepatutnya kita mengetahui sejarah bangsa yang saat ini kita tempati, yang saat ini kita pertahankan menjadi tanah air kita. Adik-adikku yang saya cintai, sedikit sejarah kita menengok ke belakang bahwa sejarah panjang Indonesia beberapa abad yang lalu kita mengenal ketika adik-adik duduk di SMP sudah menerima pelajaran. Namun sebelum jauh berbicara tentang sejarah, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Timotius Subanu, saya asli dari Gunung Kidul. Saya sudah berkeluarga dan anak saya 3, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Kemudian tempat tinggal saya bertempat tinggal di Pelayan, tepatnya di RT 3 RW 1, Pelayan 1, Wonosari, Gunung Kidul. Saya lanjutkan adik-adik, mengingat waktu dan terbatasnya pertemuan kita hari ini, saya lanjutkan mengenai sejarah panjang kita, bangsa Indonesia, di mana zaman dahulu bahwa bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam kerajaan. Pada abad ke-7 kita mengenal kerajaan Sriwijaya yang kekuasaannya hampir seluas atau bahkan lebih luas daripada Indonesia saat ini. Pada abad ke-7 itulah zaman kejayaan kerajaan Sriwijaya. Namun karena terjadi perang saudara, kerajaan Sriwijaya hancur, bukan karena dijajah oleh negara lain, tetapi karena perang saudara. Kemudian 7 abad berikutnya, abad ke-11 kurang lebih, 14 kurang lebih, berdirilah kerajaan Majapahit yang kekuasaannya jauh lebih besar daripada kerajaan Sriwijaya dan dari negara Indonesia saat ini, hampir sampai ke Semenanjung Madagaskar. Itu juga hancur karena perang saudara. Hancur karena perang saudara, adik-adikku. Kemudian itu terjadi karena apa? Karena perebutan tahta atas hasutan dari negara lain ataupun bangsa lain, bukan lain karena apa? Negara-negara lain tersebut ingin menguasai kekayaan yang ada di bangsa Indonesia. Dan terjadilah perang saudara, akhirnya hancurlah kerajaan Sriwijaya hingga saat ini tidak ada bekasnya. Kemudian 7 abad berikutnya adalah abad 21, di mana saat ini kita berada. Sejarah sudah berulang mulai dari kerajaan Sriwijaya, kemudian kerajaan Majapahit, dan sekarang negara Indonesia yang berada di abad 21 saat ini.
Apakah itu akan hancur seperti dua kerajaan besar sebelum itu? Mari kita simak, dan itu adalah tanggung jawab kita semua sebagai anak bangsa dan generasi muda yang nantinya akan menerima estafet kepemimpinan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Pada tahun itu, setelah hancurnya kerajaan Sriwijaya, banyak pedagang-pedagang dari luar negeri kemudian datang ke Indonesia, ingin mengambil kekayaan alam yang ada di kita. Namun di balik itu mereka juga ingin menjajah. Dan ketika itu bangsa Indonesia dijajah oleh negara Belanda kurang lebih 350 tahun lamanya. Ketika itu bukan tidak ada perlawanan dari bangsa Indonesia, ada perlawanan dari bangsa Indonesia. Mulai dari Aceh, Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, terjadilah perlawanan terhadap penjajah tersebut yang datang dari Belanda. Namun mereka atau para pendahulu kita belum berhasil untuk melawan penjajah tersebut. Kenapa? Karena kita belum ada persatuan dan kesatuan di antara kita, sehingga kita masih mudah untuk diadu domba. Belanda dan para penjajah sudah mengetahui kelemahan bangsa kita. Bangsa kita kuat, namun di sisi lain ada kelemahan. Salah satu adalah bangsa Indonesia mudah diadu domba di antara saudara, kawan, kemudian teman, dan bangsa itu sendiri. Sehingga pada tahun 1908 diprakarsai oleh Dr. Sutomo, kita mengadakan perlawanan di seluruh wilayah Nusantara. Dan saat itulah mulai adanya persatuan dan kesatuan yang dimotori oleh Dr. Sutomo untuk melawan penjajah yang ada di Indonesia. Kemudian pada tahun 1928 ada Sumpah Pemuda. Namun sebelum itu Dr. Sutomo mengangkat tahun itu sebagai tahun kebangkitan nasional yang sering kita peringati pada tanggal 20 Mei. Itu berdirinya pada tahun 1908. Berlanjut perlawanan tersebut sehingga para pemuda seluruh Indonesia 20 tahun kemudian mendirikan sebuah sumpah atau pengikrarkan kepada bangsa, kepada dunia, bahwa pemuda bersatu dan mengadakan ikrar, yaitu dinamakan Sumpah Pemuda. Ada 3 poin di dalam Sumpah Pemuda tersebut: mengaku bertanah air, kemudian mengaku berbangsa, kemudian berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, mulai dari situlah cikal bakal perlawanan kita terhadap para penjajah yang ada di bumi Nusantara ini. Lambat laun perlawanan semakin menggema di mana-mana, semakin menggelora semangat para pemuda dan pejuang bangsa Indonesia. Akhirnya pada tahun 1945 diproklamirkanlah kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Presiden pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai proklamator Indonesia. Itu sejarah awal perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah-penjajah yang di Indonesia. Kemudian kenapa para penjajah itu lama bertahan di tempat kita, kemudian selalu datang di bangsa kita? Pertama, mereka mengetahui kelemahan kita. Kemudian yang kedua, bahwa bumi Nusantara hasil akan alamnya sangat luar biasa. Baik itu darat, baik itu laut, sangat melimpah ruah. Baik itu tambang yang ada di dalam bumi dan seterusnya. Sehingga mereka menginginkan bangsa Indonesia untuk dikuasai. Namun karena bangsa Indonesia memiliki karakter yang luar biasa, pantang menyerah, ulet, tangguh, suka bergotong royong, berani dan tidak gentar, dan suka bermusyawarah, sopan santun beradab, kemudian tingkah raya dan saling menghargai. Kemudian yang paling luar biasa adalah bangsa Indonesia, bangsa yang cinta damai. Bangsa adalah bangsa yang sungguh luar biasa. Kemudian
Setelah berjalannya waktu, bahwa kemerdekaan sudah kita capai, kemudian di dalam mengisi kemerdekaan masih ada hal-hal yang menjadi sandungan oleh bangsa sendiri. Ada yang ingin berkhianat, baik dari radikal kiri, dikatakanlah istilahnya ekstrem kiri, ekstrem kanan. Ekstrem kiri yang beraliran PKI, komunis, ekstrem kanan yang beraliran agama. Ada pernah beberapa peruntakan karena tidak puas bahwa negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Saat ini anak-anakku yang saya cintai, bahwa kondisi saat ini sudah berubah dan banyak tantangan ke depan dihadapkan dengan situasi dan perkembangan dunia saat ini. Apapun terapa di antara tantangan yang ada saat ini. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah bagian tantangan yang harus kita hadapi dan menjadi permasalahan bangsa, baik bangsa-bangsa yang ada di dunia maupun bangsa Indonesia. Pertumbuhan penduduk saat ini bertambah 1 miliar dalam 1 tahun, sangat luar biasa. Dari tahun ke tahun selalu bertambah. Kemudian ketersediaan pangan semakin berkurang, apalagi energi sumber alam. Makanya letak strategis bangsa Indonesia menjadi salah satu keuntungan kita apabila kita bisa memanfaatkan situasi yang ada di tempat kita ini. Itu kalau tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya akan dikuasai oleh negara asing. Di mana kita sering mendengar bahwa keuntungan kita, letak kita sangat strategis, diapit oleh 2 benua Asia dan benua Australia, kemudian Samudra India dan Samudra Pasifik. Itu adalah salah satu letak strategis kita yang kita miliki. Kalau itu tidak kita pelihara, kalau itu tidak kita jaga, kalau itu tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kita hanya menjadi penonton di negara kita sendiri. Untuk itu, para anak-anakku, calon generasi muda ini harus singsingkan baju untuk tetap mempertahankan kekayaan yang ada di wilayah negeri kita dari Sabang sampai Merauke. Saya lanjutkan, dengan bertambah seperti itu, tentunya energi pangan, air akan semakin langka. Negara-negara tersebut akan tetap mengincar bangsa kita menjadi tujuan utama untuk mengeruk kekayaan yang ada di wilayah kita. Karena apa? Kalau penyanyi legendaris Koes Plus mengatakan bahwa tongkat dan kayu menjadi tanaman, itu memang betul. Diibaratkan kita menanam biji apa saja akan tumbuh subur di tanah kita. Makanya negara lain selalu mengincar, pengen menguasai bangsa Indonesia. Begitu suburnya bangsa ataupun tanah air kita, sehingga negara lain selalu menginginkan tempat kita. Nah, kemudian anak-anakku yang saya cintai, ancaman yang lain di samping daripada pertambahan penduduk yang sangat kita harus berhati-hati dimanapun kita berada dan sampai kapanpun jangan sampai menyentuh hal itu. Yang pertama adalah narkoba. Setelah kita pernah tersangkut sekali dengan narkoba, selamanya kita tidak akan bisa lepas dari narkoba tersebut. Untuk itu kami tekankan kepada anak-anakku semua, jangan sekali-kali berurusan dengan yang namanya narkoba. Melihat boleh, tetapi jangan sekali-kali menginginkan, mencicipi dan sebagainya. Saya yakin ketika kalian sudah pernah mencicipi, sudah tidak akan pernah terlepas dari barang haram tersebut. Kenapa ini selalu ditebarkan, selalu berada diedarkan di Indonesia? Karena untuk memecah belah, untuk membuat para generasi muda ini menjadi lemah, menjadi malas. Sehingga ketika para pemuda, para pemudi sudah malas, kemudian mereka tidak mau berusaha, mereka tidak berupaya bagaimana
untuk tetap menjaga keutuhan ini, maka akan mudah negara-negara lain mengambil kekayaan kita. Itu anak-anakku, berkaitan dengan narkoba, sekali lagi, jangan sekali-kali anak-anakku berhubungan dengan narkoba. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan pornografi. Dengan adanya media sosial, kemudian kemajuan teknologi, saat ini kita bisa melihat di mana saja yang kita inginkan dengan apa yang ada di tangan kita ini. Yang namanya handphone, namanya HP. Itu adalah salah satu bentuk penjajahan, tetapi kita lihat terasa. Teknologi memang sangat diperlukan, tetapi jangan kita dikuasai oleh teknologi tersebut, tetapi mari kita kuasai teknologi tersebut untuk mendukung pencapaian cita-cita yang luhur. Kalau kita dikendalikan oleh teknologi, kita akan kalah. Untuk itu mari teknologi kita kendalikan sehingga apapun yang terjadi bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya. Pornografi saat ini sudah sampai ke desa-desa. Minuman keras sampai ke kampung-kampung halaman kita. Untuk itu harus kita jaga. Sekali lagi, seperti itu saling mengingatkan sehingga jangan sampai terjadi generasi muda sudah terkena pornografi, narkoba, minuman keras, sudah tidak ada harapan lagi untuk menyongsong masa depan kita yang lebih cerah. Setelah itu tinggal bangsa lain dengan mudah menguasai bangsa kita. Kemudian paham komunis tentunya masih berada di tengah-tengah kita. Dengan gaya baru mereka yang tidak nampak tetapi selalu menghantui kita. Kita perlu waspada. Kenapa komunis ini saya sampaikan? Karena mereka tidak mempercayai adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Itu adalah berlawanan dengan dasar negara kita. Kita bangsa Indonesia ya harus percaya dengan adanya Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta alam semesta ini. Nah, Partai Komunis mereka tidak mempercayai adanya Tuhan tersebut. Ini adalah ancaman bagi kita, untuk itu harus kita waspadai. Adik-adikku yang saya cintai, bahwa tadi awal disampaikan bangsa lain sudah mengetahui kelemahan bangsa kita, yaitu bangsa kita salah satunya mudah diadu domba di antara bangsa sendiri. Ini adalah kelemahan kita. Jangan sampai setiap 7 abad terjadi perubahan besar, perubahan nama yang ada di bumi Nusantara ini, yang dia ada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Untuk itu sekali lagi mari hal ini kita betul-betul kita jaga dan kita pertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui hal-hal yang tadi saya sampaikan, ancaman-ancaman yang nyata berada di tengah-tengah kita. Bangsa kita tidak akan hancur karena diserang musuh dari negara lain. Ingat, bangsa dan negara Indonesia tidak akan hancur karena diserang musuh dari negara lain. Ingat, lihat ke belakang Sriwijaya dan Majapahit. Mereka bukan diserang dari negara lain, tetapi mereka perang antar saudara sendiri. Sehingga kerajaan besar yang kekuasaannya jauh lebih besar daripada NKRI saat ini hancur lebur tanpa bekas. Ini jangan sampai terjadi. Mari kita saling kuatkan persatuan, saling kuatkan kerjasama, saling bantu-membantu gotong royong untuk mempertahankan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa sebagai dasar sebagai persatuan bangsa kita? Kita diperlukan dasar pemersatu bangsa dan negara yang kita miliki dan kita kenal dengan Pancasila. Terdiri dari 5 sila yang setiap sila kalau kita amalkan satu persatu di dalam kehidupan, baik itu di dalam kita sekolah, di dalam kita bermasyarakat, di dalam kita kehidupan dengan keluarga, insya Allah semua akan berjalan dengan baik dan aman, tentram. Karena nilai-nilai luhur di dalam sila tersebut kalau kita kupas sangat luar biasa. Para pendahulu kita membuat dasar negara tidak hanya begitu saja membuat, tetapi dengan
betul-betul diadakan prihatin, diadakan penelitian bagaimana dampaknya ke depan seperti apa. Tidak hanya begitu saja, tetapi betul-betul menyalakan naluri yang sangat luar biasa, sehingga sila-sila yang muncul sebagai dasar negara betul-betul sudah mewadai daripada karakter yang ada di bangsa Indonesia ini. Nah, ini itu Pancasila sebagai negara, lambang negara kita, dasar negara kita, pandangan hidup kita harus tetap kita pertahankan dan kita tegak kokohkan. Jangan kita hanya berbicara saya orang Pancasilais, tetapi tidak mengetahui nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Kemudian permasalahan yang mendasar saat ini, adik-adikku, yang perlu kalian ketahui bahwa semakin hari, semakin tahun, kehilangan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ini. Di antaranya hilangnya semangat persatuan dan kesatuan. Kita bisa melihat masih ada di suatu wilayah tawuran antar kampung, tawuran antar teman sendiri, tawuran antar sekolah, karena tidak ada persatuan dan kesatuan yang mendarah daging di dalam diri kita. Kalau itu terjadi, kalau itu tertanam di dalam diri kita, tentunya tidak akan terjadi hal seperti itu. Kemudian nilainya semangat gotong royong, bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang suka bergotong royong semenjak zaman nenek moyang kita. Namun akhir-akhir ini gotong royong sudah semakin berkurang. Kita lihat ketika zaman-zaman terdahulu para pendahulu kita, saatnya kita membangun rumah, kita tidak perlu mengundang orang lain, tetapi dengan sendirinya warga masyarakat berduyun-duyun, bergotong royong untuk mendirikan rumah saudara kita tersebut yang membutuhkan bantuan dan tenaga kita. Tidak perlu upah, cukup dengan tenaga kita dan rasa senang kita membantu saudara kita tersebut. Kemudian hilangnya amalan Pancasila dalam mengatasi masalah bangsa. Betul, anak-anakku, Pancasilanya sebagai slogan saja saat ini harus kita pertahankan. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan apapun yang ada di tempat kita, bagaimana kita ingat kepada Yang Maha Kuasa itu adalah wajib. Kemudian bagaimana kita menghargai antara sesama manusia sehingga terjalin tumbuh persatuan dan kesatuan. Setelah itu, bagaimana ketika ada suatu permasalahan kita bermusyawarah, bermufakat untuk mendapatkan suatu keputusan yang baik di dalam menghadapi suatu permasalahan, sehingga dari akhir semua itu menjadi adil buat kedua belah pihak. Itulah diantaranya hal-hal tersebut yang saat ini sudah mulai hilang nilai luhur daripada mendasar bangsa kita ini. Kemudian sekali lagi jangan sampai Sriwijaya dan Majapahit harus dialami oleh bangsa Indonesia saat ini yang kita berada di abad 21. Karena Presiden kita yang pertama sudah menyampaikan bahwa sejarah akan selalu terulang. Mari kita berdoa dan mari kita cincangkan dengan baju, jangan sampai itu terjadi di abad saat ini. Anak-anakku yang saya hormati, kemudian saya berpesan kalian sebagai siswa, kemudian calon-calon penerus estafet kepemimpinan bangsa, saya tidak bosannya berpesan. Yang pertama adalah selalu rajin berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian hormati kedua orang tuamu, hormati ibu dan bapak gurumu, suka menolong di antara teman, kemudian tetap jaga persatuan dan kesatuan. Belajar yang rajin tentunya, karena Anda sebagai siswa itu akan mendukung, akan membantu mencapai dan meraih cita-cita yang kalian inginkan. Itu beberapa pesan yang harus kalian laksanakan ketika Anda sebagai siswa. Jadi salah satu di antaranya adalah tugas adik-adikku sebagai siswa adalah rajin belajar, rajin berdoa, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian juga taat kepada ibu dan bapak guru dimanapun kalian berada. Itu adik-adikku yang perlu kami sampaikan pada kesempatan
siang hari ini ataupun hari ini, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan menjadi penyemangat kalian di dalam meraih cita-cita, di dalam kalian mengikuti proses belajar mengajar, sehingga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai dengan baik. Tentunya mari kita selalu bergandeng tangan sesama anak bangsa dimanapun berada untuk tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu adik-adikku yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini sebagai bekal awal kalian menginjak di dalam suatu pendidikan dan proses belajar mengajar, mengarungi kehidupan yang akan kalian laksanakan di masa-masa yang akan datang. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.